Yesus selalu beserta kita. Majulah dengan kekuatan kuasa Allah. STTIP tetap jaya, Immanuel serta kita. Di dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan firman Allah dengan satu tema: hidup menjadi berkat. Hidup menjadi berkat. Saudara, sekali saja kita hidup di dunia. Siapa yang pernah mengalami 2 kali hidup? Kita hanya sekali menjadi orang yang hidup, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan inginkan hidup kita itu tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi berkat. Berkat itu bukan berarti kita datang kemudian membawa sesuatu, entah itu bentuk benda, bentuk uang, bentuk jasa, bukan. Tetapi arti dari berkat itu di sini adalah di mana kita ada, orang lain senang. Kita tidak dibenci, kita tidak disisihkan, tetapi malahan kita diharapkan untuk bisa ada. Nah, mahasiswa STTIP ini, ketika kalian berada di sini itu bukan kebetulan, tapi Tuhan panggil kalian untuk menjadi berkat. Ya, kamu nanti ketika praktek, ya. Haleluya. Nah, baik, kita baca dulu ayatnya. Di dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16 di situ dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Tuhan Yesus pernah mengatakan, kamu adalah terang dunia. Negeri di atas gunung mustahil bersembunyi. Ya, dulu di tempat saya itu belum ada apartemen yang tinggi-tinggi, belum ada hotel, belum ada apa. Sekarang udah, ya. Tapi saya bisa melihat jauh. Ya, tempat yang jauh itu saya bisa lihat di atas gunung ada terang, ada cahaya. Jadi negeri di atas gunung tidak mungkin, mustahil itu tersembunyi, tetapi bisa dilihat. Nah, itu sebabnya Tuhan berkata, hendaklah terangmu bercahaya. Supaya apa, saudara? Dikatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi menjadi terang ini artinya bahwa kita dinilai baik. Siapa saja tidak perlu yang laki-laki atau yang perempuan. Ya, kalau hidup kita ternilai baik, maka dikatakan mereka akan memuliakan Bapakmu yang di surga. Keberadaan kita itu bukan untuk kemuliaan kita sendiri, tidak ada yang kita banggakan, saudara. Kita ini rebut tangan. Tetapi yang kita banggakan adalah Tuhan. Dan itu juga lewat kita bisa memuliakan Tuhan ketika kita bisa menjadi terang. Terang bukan terang yang mati, tapi terang yang bernyala. Jadi sekali lagi, kita hidup bukan hanya saudara, tapi saya juga. Bukan hanya mahasiswa, dosen juga. Harus jadi terang. Haleluya. Nah, hidup kita ini sebenarnya bagaikan barometer. Ya, barometer, alat ukur. Sehingga dengan alat ukur bisa diketahui nilai akhirnya. Ya, lewat hidup kita, saudara
Saudaraku, orang bisa memuliakan Tuhan. Melihat ukuran di dalam hidup kita, orang bisa memuliakan Tuhan, tapi juga bisa sebaliknya. Dikatakan sebaliknya, orang malah menolak Tuhan. Nah ini, jadi kita ini baru meter. Hidup kita ini bagikan baru meter alat ukur di mana orang bisa memuliakan Tuhan ketika mereka melihat penampilan kita, bukan wajahnya, bukan. Kalau ganteng-ganteng kalah semua sama saya. Haleluya. Iya kan? Betul. Bukan wajah ini, saudaraku. Tetapi bagaimana ketika kita tampil, kita bisa memberi berkat, ya, dan ukurannya itu ketika kita ada di satu tempat di mana orang bisa memuliakan Tuhan, atau sebaliknya malah kita olok-olok. Itu habis. Iya, nggak mau saya ikut Tuhan karena ukurannya melihat hidup kita. Jadi sekali lagi, saudara, kita adalah bagaikan barometer, ya. Nah, untuk menjadi berkat harus punya nilai tambah. Ini penting, ya, harus punya nilai tambah. Kita perhatikan angka 5, itu tidak mungkin jadi 10, nggak mungkin kalau tidak ada nilai tambahnya. 5 baru bisa jadi 10 kalau ditambah 5. Betul? Nah, kita, saudara, hidup di dunia ini bisa menjadi berkat, nggak muncul begitu saja. Harus ada nilai tambah. Apa tambahnya? Tuhan beserta dengan kita. Kalau Tuhan beserta kita, dimanapun kita ada, kita bisa jadi berkat. Amin. Amin. Iya, saudara. Nah, kita lihat, saudara, ya. Haleluya. Kenal Yusuf? Yusuf, ya. Yusuf anaknya Yakub, bukan Yusuf Arimatea, bukan Yusuf suaminya Maria, tapi Yusuf anaknya Yakub. Yakub itu punya anak 12. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isakar, Zebulon, Yusuf yang ke-11, dan Benyamin yang ke-12. Apa? Coba. Katakan. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Ya. Nah, kenal Yusuf. Nah, saudara, kita perhatikan yang kejadian ini. Yusuf waktu bersaing dengan saya dan dunia itu. Perhatikan. Ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir. Saudara, aneh kalau saudara sudah pelajari hidupnya Yusuf. Yusuf ini pernah dijual, ya, ke orang Midian. Nanti kita lihat ceritanya, dan kepada Potifar. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab, di rumah tuannya dia selalu berhasil. Kenapa? Dia punya nilai tambah. Dikatakan di situ Tuhan menyertai Yusuf. Karena Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf itu menjadi orang yang selalu berhasil. Kalau saudara mahasiswa ingin berhasil dalam hidup, dengan dilakukan, sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada lulus gagal, pasti berhasil, sama seperti Yusuf. Nah, sampai di dalam penjara sekalipun, ya, karena Yusuf satu saat masuk dalam penjara, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Wow. Di tempat yang nyaman, di tempat tenang perdana menteri si Potifar, di tempat yang nyaman dia diberkati. Di tempat yang penuh penderitaan di dalam penjara, dia tetap diberkati. Karena Tuhan
menyertai dia. Ya, jalan pada dulu ya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dan apa yang dikerjakan ya selalu berhasil. Kalau kerjaan berhasil terus jadi berat. Ya, saya ingin mahasiswa-mahasiswi STIP ini dimanapun nanti dipraktekkan akan berhasil. Dan kalau berhasil jadi berkat, ya bukan hanya untuk kalian, tapi paling tidak STIP akan banyak dipercaya untuk orang lain. Tapi kalau kalian tidak bisa jadi berkat, malah jadi sampingnya untuk perkembangan STIP. Sebab itu tema saya, hidup harus jadi berkat. Ya. Nah, saudara dia kasih dikatakan apa kunci penyertaan Tuhan di dalam hidup kita ini sampai kemudian kita bisa menjadi berkat, pasti ada rahasianya, bukan muncul begitu saja. Ya, nah ada 3 kunci. Yang pertama adalah menjauhi kejahatan. Yang kedua adalah hidup di dalam kekudusan, dan yang ketiga hidup memuliakan Tuhan. 3 saja. Kita ingin jadi berkat, 3 saja ini harus kalian pegang. Apa kunci rahasianya sampai kemudian Tuhan menyertai, dan karena Tuhan menyertai hidup menjadi berkat. Nah, kita lihat yang pertama, menjauhi kejahatan. Ya, bukan mendatangi kejahatan. Kejahatan itu tidak pernah pergi, kejahatan itu selalu ada di sekeliling kita. Di kota manapun kita berada, di tempat manapun kalian dipraktekkan, di situ kejahatan ada. Tetapi kalau kita ingin disertai Tuhan dan jadi berkat, hindari kejahatan, jauhkan kejahatan, karena kejahatan itu tidak menyenangkan Allah. Ya, nah di dalam Amsal pasal 31 ayat yang ke-8, takut akan Tuhan itulah awalnya. Ya, dialah membenci kejahatan. Kalau kita memiliki hati yang takut sama Tuhan, pasti tidak akan pernah berbuat jahat. Ya. Aku benci kepada kesombongan, keterkanan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Di dalam pasal 14 ayat 16, orang bijak. Orang bijak itu beda sama orang pintar. Kalau ada yang pintar, soal ujian masih terjawab dengan baik. Pintar. Tapi orang bijak itu bisa mempertimbangkan. Kalau saya kerjaan ini gimana ya akibatnya, kerjaan ini, itu orang bijak. Jadi orang bijak beda sama orang pintar. Orang pintar itu hanya ilmu otaknya, tetapi orang bijak itu mempertimbangkan di dalam segala tindaknya, tingkah lakunya. Ya, nah orang yang bijak berhati-hati sekali dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal, orang yang tidak bisa dikasih tahu, orang yang maunya sendiri, nah dikatakan itu melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Aman saja. Ya, walaupun dia berbuat jahat, aman. Walaupun mulutnya kotor, aman. Ya, tapi orang bijak, dia bisa mempertimbangkan. Ya, nah kita perhatikan kehidupan Yusuf. Ketika dia dilempar ke dalam sumur. Jadi kalau kalian pelajari ceritanya Yusuf ini pernah dilempar ke dalam sumur. Siapa yang lempar? Saudara-saudara. Ya, nah kita perhatikan dulu ya. Kejadian pasal 37 ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, ya Yusuf ini, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka benci mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah.
Ini memang kesalahan orang tua sih. Ya, jadi nanti kalian harus ada orang tua punya anak, jangan beda-bedakan ya. Yang satu dikasih yang lain, ya. Tapi memang ada alasannya kenapa Yakub mengasihi Yusuf lebih daripada yang lain. Karena Yusuf itu dilahirkan pada masa tuanya. Jadi ketika dia tua, sudah ada harapan lagi Rahel untuk bisa melahirkan. Lahirlah si Yusuf, maka dia sayang. Tapi hal itu membuat kecemburuan, membuat sakit hati saudara-saudaranya. Apalagi ketika Yusuf itu ngomong sama mereka, saya tadi malam mimpi. Ya Pak, karena nggak suka kok. Ini sambilnya ada bekas gandum yang ada 12 itu, yang satu punya saya, yang lain punya kami. Tiba-tiba semua merunduk di berkas gandum saya. Lo tambah marah, kurang aja. Apa kau kira kami semakin tunduk kepadamu? Tidak, kamu benci mereka. Istrinya ini lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang langsung jatuh di kakinya Yusuf. Dia cerita lagi, tambah marah. Sampai pada akhirnya dia cerita sama bapaknya. Bapaknya sudah ngomong, kaminya pas Yusuf, masuk kami semua bapak dan ibu anak dan saudara akan tunduk kepadamu. Tapi bapaknya nyimpen itu di dalam hatinya. Ya. Nah, apa yang terjadi pada suatu saat Yusuf disuruh sama Yakub, kamu tengok ya saudara-saudaramu yang menggembalakan kambing, ya domba-dombanya di sana, kamu tengok kemana kabar dia, ya. Nah, perhatikan di sini. Nah, dari jauh, ketika dia mencari kakak-kakaknya dari jauh, ya kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum dia dekat pada kakak-kakaknya itu, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuh. Orang jahat, ya orang yang sakit hati, tidak segera diselesaikan, itu berlanjut pada tindak jahat. Hanya jangan suka sakit hati ya. Siapa yang biasa sakit hati di sini? Dipikir sakit hati. Lihat temannya bersotek, sakit hati. Sama. Ya, lihat temannya berhasil sudah sakit hati, jangan. Karena sakit hati itu kalau dipelihara akan menjadi satu bentuk tindakan kejahatan. Nah, ketika melihat Yusuf dari jauh yang bersuruhan bapaknya mencari kakak-kakaknya, maka mereka berunding, ayo, bagaimana caranya kita bunuh dia? Ya, nah, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tuh, lihat, si pemimpi juga kan, si pemimpi. Nah, karena dia pernah mimpi, kan? Karena dia marah dengan mimpinya. Ya. Jadi Yusuf pernah mendapatkan mimpi diceritakan kemudian marah mereka. Ya, nah, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya. Ini rencana jahat. Ya, tapi dari pembacaan itu saya nggak pernah baca, apalagi baca begitu kamu, bahwa Yusuf itu kemudian artinya mengungkap atau berkata-kata nggak suka kepada hanya diam saja. Ditangkap oleh kakak-kakaknya, diam saja. Ya, nah mesti mau dibunuh tapi Ruben kakaknya bilang jangan, itu kan saudara kita juga. Ya sudah kita lemparkan aja ke dalam sumur yang kering. Lempar. Nah mungkin mau dilempar. Tapi apa yang terjadi ketika ya dalam itu, ketika ada saudara-saudara Midian lewat, saudara-saudara Midian lewat, ini Ruben tidak ada. Terus si Yusuf ini diambil, dijual kepada saudara. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ya, ketika dijual, sudah diam saja. Nggak bantah itu.
Ya, dan kemudian si Yusuf dibawa ke Mesir. Ruben bingung, kemana dek? Kemana dek? Oh nggak tahu, ada dijual. Ya, nah, lagi kita hidup sama seperti Yusuf. Apapun yang terjadi atas hidup kita, tadi awal mengatakan orang yang disertai Tuhan adalah orang yang menjauhi kejahatan. Ya, menjauhi kejahatan. Nah, dan 1 Petrus pasal 3 ayat 9 mengatakan di sana, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Wow, ini bagaimana Allah yang kita kerjakan, saudara? Sulit. Menjadi orang Kristen dan hampan. Dulu kita dijahati orang nggak boleh balas, ya kan? Padahal mestinya gigi balas, gigi kan? Tapi ternyata, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan dan caci maki dengan caci maki. Waduh, yang musuh lawannya mencaci sekali, maka kita balas dengan berkali-kali. Tapi bagaimana? Ingatkan, jangan membalas caci maki dengan caci maki. Ya, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kami dipanggil, ya, supaya kita jadi berkat. Jadi jangan lupa jadi orang Kristen. Ya, kalau KTP boleh, ya, tapi hidup sebagai orang percaya pada Yesus tidak mudah. Betul, ya, karena hidup harus sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Ya. Nah, yang kedua, yang pertama menjauhi kejahatan. Jadi walaupun dia bukan masalah yang tidak menyenangkan, tetapi dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bagaimana kunci disertai Tuhan sehingga bisa menjadi berkat? Yang kedua adalah hidup di dalam kekudusan. Kudus ini artinya nggak ada cacat celahnya. Ya. Kudus ini menyenangkan, bukan saja menyenangkan manusia, tetapi terutama menyenangkan Tuhan. Ya. Nah, kita perhatikan dalam Kisah pasal 4 ayat 20 sampai 24. Tetapi kamu bukan demikian. Setelah kamu telah belajar mengenal Yesus Kristus. Ya. Banyak orang jadi Kristen. Saya dulu bukan Kristen. Tapi kemudian saya bisa menjadi percaya Yesus Kristus. Kemudian saya musuh orang Kristen. Teman-teman sekolah itu tak hubungi semua, walaupun saya kudus ini. Guru saya orang Ambon, saya kotor. Tuh, di daerah saya ada gereja, saya berkali batu. Buat kudus ini, tapi orang Jawa bilang memilih, nggak tahu. Ya. Tetapi bukan demikian, setelah kamu mengenal Tuhan Yesus, setelah menjadi orang percaya, sehingga tidak terjadi perubahan. Bukan demikian, ya, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan kemudian menerima ajarannya di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Ya, berapa banyak firman yang kita dengar di pelajaran bagi kita, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dulu, kehidupan yang lama, masa lalu itu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibahagi di dalam roh dan pikiran. Jadi orang Kristen itu hanya bukan berubah status KTP, status hukum. Ya. Saya jadi orang Kristen karena orang tua saya Kristen. Bukan itu. Saya jadi orang Kristen. Di antara saudara saya itu ada 7. Saya nomor 2. 7 saudara. Tapi semua tak percaya Tuhan. Cuma saya sendiri. Saya dipanggil Tuhan. Saudara saya 6. Saya nomor 2, 7 ya. Saudara saya itu sekarang mati semua. Ibu bapak saya mati. Tidak saya ini yakin dia. Tidak punya saudara, tidak punya orang tua. Saya yakin piatu.
kalau dari benar itu memperhatikan yakin piano. Jadi kalau memperhatikan saya juga. Nah, sekali lagi bukan demikian, bukan hanya persoalan KTP saja yang berubah, kita jadi orang Kristen perubahan hidup penting. Ya, hidup di dalam kekudusan. Ya, PP sepatu tadi ya, dan mengenai manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kita sendiri, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kalau kudus itu bukan kudus pura-pura, kekudusan yang sesungguhnya. Kita jadi orang kudus ya, kalau orang tetap kudusan, tapi hidup yang artinya menyenangkan hati Allah. Nah, saudara, 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi dalam kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki, dari cara kita berpikir, cara kita berperasaan sampai cara kita melangkah, kita harus kudus seluruh hidupmu, yang sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Tidak bisa, karena yang masuk SJW itu harus menurut tatanan organisasi SJW. Tidak boleh maunya sendiri. Ya, kalau masuk SJW harus ikut tatanan SJW itu. Kalau percaya Tuhan Yesus harus menurut apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kuduslah kamu dalam seluruh hidup. Sekali lagi, dari ujung rambut sampai telapak kaki, seluruh hidup. Dari cara kita berpikir, cara kita berperasaan, cara kita berpindah, itu harus kudus. Ya. Nah, kita perhatikan kembali kepada si Yusuf ini. Ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang-orang Midian, tidak cukup sampai di situ. Dia lanjut dijual kepada Potifar, pegawai istana Firaun. Ya. Nah, bagaimana Yusuf di tempatnya Potifar ini? Dalam Kejadian pasal yang 39 ke 6, 3 sampai 6, setelah dilihat oleh tuannya, oleh Potifar, bahwa Yusuf disertai Tuhan. Lagi-lagi kalimat disertai Tuhan ini muncul. Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil di dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Kunci rahasia yang sekarang ditekankan adalah hidup disertai Tuhan supaya berhasil, punya nilai tambah. Nah, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa untuk rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Hebat. Potifar yang memiliki semua kekayaan, rumah sampai apa semua itu diserahkan untuk diatur oleh Yusuf. Luar biasa. Orang yang disertai Tuhan itu agung dan berkat. Nah, kita tidak harus jadi berkat ya. Nah, sejak ia memberikan kuasa di dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena ada Yusuf. Rumahnya orang Mesir itu diberkati. Oh, di mana kalian nanti praktek? Tempat kalian praktek, di situ harus diberkati. Kalian harus jadi berkat. Ketika Yusuf di rumah Potifar, yang sehingga semua itu diserahkan kepercayaan kepada si Yusuf. Ya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di dalam rumah maupun di luar rumah. Diladani. Dan ada gambaran kemudian ini. Kok bisa sampai sejauh itu ya? Orang yang ditempati oleh orang yang tahu akan Tuhan ternyata diberkati. Sekali lagi, saya berharap kalian nanti dimanapun dipraktekkan, jangan tinggal-tinggal. Serta Tuhan dalam hidup kalian dan kalian diberkati, maka yang kalian tepati juga akan diberkati. Ya, nah, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya. Selain makan saja dia ngatur sendiri. Ya,
Tapi yang lain serahkan kepada Yusuf. Adapun Yusuf ini yang jadi masalah. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan ganteng. Ini yang berbahaya. Ini ketika dia praktek di mana ternyata anak SKTBP ini ganteng, cantik. Ini bahaya. Bahaya. Nah, bagaimana si Yusuf yang lemah lembut, sopan santun dan cakep yang pakasnya tinggal di rumah Potifar? Apa yang terjadi? Setelah beberapa waktu istri tuannya, ini mulai istri tuannya itu memandang Yusuf dengan iba. Lalu katanya, Yusuf, ini bahaya. Nanti di praktek hati-hati ya. Ada yang memang karena ngomong sama saya, Pak, saya minta pindah, Pak. Kenapa kamu minta pindah? Aku nggak tahu di sini, Pak. Sudah cerita, bilang sama bagian mahasiswaannya, bilang sama Pak. Gak betah. Untung kalau dia gak betah. Coba kalau dia betah. Tuh. Yusuf. Itu dengan saya sebut. Saya rasa istrinya Potifar itu gak jelek, cantik. Dia orang punya duit pasti berdandan. Hati-hati, dia bisa jatuh hati kepada mahasiswa yang praktek. Yusuf ketika berada di rumah Potifar, ya, tapi apa yang terjadi? Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya dengan bantuan itu tidak lagi. Dia tuan tidak lagi mengatur apapun yang ada di rumah ini, dan dia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaan. Ya, bahkan di rumah ini dia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang diserahkannya kepada selain daripada engkau. Cuma satu yang dia serahkan, engkau nggak diserahkan. Kenapa? Karena istrinya. Iya, jadi Yusuf itu tegasnya. Ya. Semua diserahkan kepada aku, saya ngatur. Kalau bukan saya ngatur, semua nggak bisa. Ya, pokoknya terserah Tuhan, serahkan kepada saya. Pokoknya tidak ada yang tidak diserahkan kepada aku kecuali satu, yaitu engkau. Karena engkau istrinya tidak diserahkan kepada aku. Anda kata diserahkan nggak tahu ya? Kan tidak diserahkan. Iya kan? Coba kalau istrinya diserahkan sekali, ini istri kayak aku kan mungkin lain kan ceritanya. Ya, tetapi Yusuf berkata semua diserahkan kepada aku, cuma satu yang tidak diserahkan, engkau. Sebab engkau adalah istrinya. Ya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa bukan terhadap Potifar, tapi dia berkata aku berbuat dosa kepada Allah. Hebat. Yang dia takuti hanya Allah, bukan takut kepada Potifar. Bagaimana aku bisa berbuat dosa kepada Tuhan Potifar? Tidak. Kalau aku melakukan ini bagaimana? Aku berdosa kepada Allah. Luar biasa. Yang diutamakan dalam hidupnya adalah Allah. Karena Allah menyertainya, maka dia memberkati, tetapi dia tetap menomorkan Allah. Kalau dia berkata aku berdosa, bukan berdosa kepada manusia, tapi berdosa kepada Allah. Bagaimana bisa berdosa kepada Allah ini? Ya, kita bayangkan. Walaupun dari hari ke hari, tidak sekali saja nak cerai istri Potifar. Ya, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya, apalagi bersetubuh dengan dia.
Dia seorang muda. Dia adik dari ke-12 kakak-kakaknya, 10 kakak-kakaknya. Dia nomor 11, baru Benyamin nomor 12. Berarti dia sangat muda sekali. Dan anak muda itu sering terpengaruh dengan lingkungan. Tapi hebat Yusuf. Kenapa dia bisa kuat? Kenapa dia bisa bertahan? Karena dia nomor 1 dari bawah. Kalian dimanapun juga nanti dipraktekkan. Ingat, jangan lupa Allah. Ya, nah kita katakan tadi. Pada satu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaan sedang. Dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Nah, ini kesempatan emas kosong rumah itu. Loh, sering kali kita beri kesempatan, ya, kesempatan, ya, rumah itu lagi kosong. Yusuf kerja sendiri. Apa yang terjadi? Lalu perempuan itu mengaitkan baju Yusuf dan kembali berkata, maksudnya kamu orang pengen hidup sama aku? Rumah kosong, gak ada orang. Rayuan koma mulai muncul. Kamu kan belum pernah merasakan itu, hati-hati. Dengan sampai nanti di tuan rumah di mana kamu praktek, ada muncul seperti itu. No. Hati-hati. Kalau rumah sepi, hati-hati. Ya. Kalau perempuan mungkin menghindar, tapi kalau laki-laki itu biasanya berbahaya. Ditawarin begitu maksudnya jadi. Jadi, kenapa Tuhan Yusuf bisa menjadi berkat? Karena disertai Tuhan. Kenapa disertai? Karena dia punya kekudusan. Hendaklah kamu kudus, karena aku kudus. Dan dia bertobat dari kenajisannya. Dia nggak mau bersalah. Tadi tawarin kami coba hidup dengan, tetapi Yusuf kemudian meninggalkan bajunya. Ketika baju itu dipegang, dia lepas saja bajunya ada di tangan istri Potifar. Nah, mulailah namanya apa ini ya? Penipuan, ya. Apa namanya? Fitnah. Fitnah ya, fitnah itu muncul. Ya. Nah, ketika baju ada di tangan jam berteriak-teriak, sehingga orang-orang datang semua. Ada apa? Lihat ini orang Ibrani yang dibawa ke sini dibikin malu saya, yang mau memperkosa saya, yang di bajunya di tanganku. Mulai kan? Dia menunjukkan suaminya. Ketika suaminya pulang, ceritanya sama. Dan suaminya tanpa konfirmasi dulu, tanpa mencari kejelasan dulu, langsung Yusuf ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Lebih baik diusirkan ke penjara daripada dia jauh dalam dosa di rumah Potifar. Dia menderita sekali di penjara. Tidak salah, tapi difitnah dia masuk di dalam penjara. Ya, nah, tetapi Tuhan menyertai Yusuf di dalam penjara itu dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Luar biasa. Di tengah-tengah penderitaannya karena fitnah, dia di penjara di tempat yang tidak menyenangkan, tetapi ternyata di situ pun dia jadi berkat. Hidup harus jadi berkat. Dimanapun tempat yang mewah, di tempat penjara sekalipun, Yusuf tetap jadi berkat. Dia tidak mau berbuat dosa. Ya, dia menjauhi kejahatan dan hidup di dalam kekudusan sehingga pada akhirnya tetap Tuhan menyertai dan berkati sehingga dia menjadi kesayangan. Ya, hal yang ini harus kita kerjakan. Sekali lagi saya pesan kepada masing-masing yang praktek ya, dimanapun kalian praktek, tetap
Mandi jangan pakai baju mandi, harus pakai yang lengkap, yang itu yang bikin gara-gara bisa. Karena itu harus mandi. Wah, itu mandi. Wih, banyak penjara. Ya, kali saya ingin nama Tuhan tetap dipermuliakan lewat kalian semua. Ya, haleluya. Dan yang ketiga, Yusuf itu selalu memuliakan hal ini. Pertama, dia menjauhi kejahatan. Walaupun dia dikerjai oleh saudara-saudaranya, tetapi tetap tidak berbuat jahat. Dan yang kedua, ketika mulai setan merayu dia, tetap dia tidak mau dan tidak merayu. Ya. Sehingga dia rasa korban dari cinta yang tetap terus berlalu. Cintanya istri Potifar kan bersaudara, akhirnya dia jadi korban masuk ke dalam penjara. Dia terima dan selalu memuliakan Allah. Ternyatanya dia tetap berlalu. Ya, baik, lanjut saja. Ketika dia dapat firman, tadi ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian dia dapat istri Potifar, dan sekarang dia dapat firman. Saudara, katakan, sebab itu marilah kita oleh Dia, oleh karena Tuhan, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bibir kita bukan beromong yang tapi memuliakan Allah, memuliakan Allah. Ya. Dan Petrus pasal 4 ayat 14-15, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada dalam kamu yang kemudian harus menderita karena sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau penakut. Ya. Tetapi jika yang menderita sebagai orang Kristen mau, janganlah dia mau. Kalau kita sebagai Kristen menderita karena malu, ya wajar lah. Tuhan Yesus akan memberitahu, ya. Melainkan hendaklah ia tetap memuliakan Allah di dalam nama Kristus. Mungkin kalian di tempat praktek nanti diperlakukan semena-mena. Anda tahu, barangkali diperlakukan semena-mena, tapi bersyukur tetap memuliakan Allah. Dan dia merupakan bagian hidup kita. Ya, haleluya. Nah, kita perhatikan ketika dia dapat. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Job, aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah aku dengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Kenapa Yusuf bisa berhadapan dengan Fir'aun? Ceritanya, ketika Yusuf itu di penjara, tiba-tiba ada dua pegawai istana Firaun, yang satu itu tukang masak, yang satu tukang bikin minuman. Di penjara juga, bersama-sama dengan Yusuf. Dan pada suatu hari, dua pegawai istana itu kok kelihatannya kurang gitu ya. Terus ditanya oleh Yusuf, kenapa? Semalam bermimpi apa yang di minuman ini. Dengar mimpi apa sih? Ini aku ada 3 kandang anggur. Ya, aku ambil dan aku terus aku masukkan ke dalam piala dan kemudian aku bawa ke pintu laut. Maka jawab Yusuf, oh begini, 3 hari lagi kamu akan didinginkan. Kamu akan diangkat kembali menjadi juru minuman raja dalam 3 hari. Oh iya, nah, yang teman satunya di rumah kan melihat ini lama-lama mimpinya, dan aku juga mimpi apa kamu? Aku juga bawa juga tempayan isi roti, tapi ada ular yang kemudian menghabiskan itu roti. Ya, sama nanti 3 hari kamu bikin ikan, tapi kamu jadi yang gantungan sama anak.
mimpi yang berbeda. Wah, bingung ini semua. Tapi Yusuf sering sama yang mimpi nanti kalau kamu sudah diangkat kembali, ingat saya ya. Karena saya dipenjarakan di sini bukan karena salah. Ya ingat ya, jaga. Tapi apa yang terjadi? Juru minuman lupa. Sampai 7 tahun sih Yusuf itu ada di dalam penjara sesudah peristiwa. Bayangkan, lama loh 7 tahun. Ya, derita di dalam penjara. Tapi jangan menderita karena dia percaya diberkati Tuhan. Nah, satu saat dia pernah mimpi. Mimpinya serem, menakutkan. Ya, dia melihat ada bekas-bekas baju yang gemuk, ya, tangkai ini, ya ada 7 tangkainya, gemuk-gemuk. Tapi tiba-tiba ada 7 tangkai yang kurus. Kok lucu, yang kurus makan yang gemuk, sampai yang gemuk habis. Bingung di kerajaan. Bingung, makanya ya. Besoknya mimpi lagi. Di pinggir danau ini ada lembu gemuk 7 ekor makan. Tiba-tiba muncul lagi 7 yang kurus, yang gemuk-gemuk dimakan, habis. Bingung. Langsung dikumpulkan semua tukang tafsir mimpi di negeri Mesir ini, ya, tapi tidak ada satu yang bisa menafsir. Tiba-tiba juru minuman lagi ngomong, Tuhan, maaf ya Tuhan, saya salah, minta maaf saya. Kenapa? Ya, saya bisa kembali ke sini karena mimpi saya dulu ditafsirkan oleh Yusuf yang di dalam penjara. Tapi saya lupa sama dia, saya cerita sama Tuhan. Maaf, dia cuma ambil dia. Nah, itu makanya Yusuf ada di depan beton. Nah, ketika di depan beton, dia berkata, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak bisa menafsirkan. Tapi aku dengar kamu hanya mendengar mimpi saja. Kamu bisa tafsirkan. Wah, hebat. Siapa yang dibuatkan? Yusuf. Hanya dengar mimpi saja engkau sudah bisa menafsirkan. Tapi apa kata Yusuf? Yusuf menjawab, bukan sekali-kali saya, tetapi Allah ini hebat. Dia tidak mau membanggakan dirinya sendiri, tapi selalu Allah yang ditinggikan, dimuliakan. Bukan saya menafsirkan mimpi, tapi Allah lah yang membuat sejahtera. Hebat ya? Hidup dari berkat, hidup akhir oleh setengah pun sekalipun dia tetap jadi berkat. Bukan dirinya sendiri yang diperlukan. Beda ya dengan kita ya. Ayah aku bisa bikin video. Oh iya saya ada. Ya di YouTube saya kan banyak video berkat saya. Gimana? Saya. Dan sekali lagi saya tidak. Sungguh saya tidak. Ya saya ada analisa, saya berarti saja. Kalau nanti kira-kira hasilnya bagus. Ya, tapi karena saya senang oleh sini nanti ya. YouTube soalnya, ya, makanya saya sengaja. Tapi karena kecuali kalau di depan ada layar gitu, ya, wah saya bisa ngomongnya di depan ini. Tapi karena di sini saya paling noleh. Ya sudah, sekali lagi juga diri kita yang kita katakan, walaupun mungkin nilai nanti tinggi, karena nilai yang mulia nomor 1. Allah nomor 1 dan Allah. Nah, kita perhatikan di sini. Kata firman kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana engkau lah yang menjadi kuasa atas istanamu dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah terjadi. Wah, hebat. Akhirnya dia diangkat oleh Firaun menjadi Firaun kedua. Karena Firaun berkata, semua di dalam tangan kecuali tahtaku ini ya, kursiku ini saja. Tapi yang semua ada dalam kekuasaan. Dia selalu memuliakan. Kalau kita baca lanjut, saudara-saudaranya kata-kata datang waktu kelaparan di negeri Kanaan, yang melihat ada Yusuf, takutan mereka dan mereka sudah bilang, maafkan ya karena kami
kamu sudah bisa sampai di sini. Bukan kamu, tapi Allah yang telah mengirim aku sampai di sini. Hebat. Walaupun dia tahu kesalahan daripada saudara-saudaranya, tapi dia berkata, itu Allah yang mengatur semua aku sampai di sini. Sekali lagi tidak ada berpikir sakit hati kepada saudaranya, dan dia tidak membanggakan dirinya sendiri, tetapi selalu memuliakan Allah. Haleluya. Hidup orang yang berkenan tidak akan pernah ditinggalkan. Haleluya. Mazmur 47 ayat 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Apabila ia jatuh, mungkin juga bisa jatuh, bisa ada masalah, tetapi tidaklah sampai dibiarkan tergeletak, sebab Tuhan akan menopang. Dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Yang hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini yang kita harapkan. Jadi ya, hidup kita sekali, kita tidak hidup dua kali. Ya, tidak berapa lama kita hidup, makanya berbahagialah yang tua-tua, ya, berbahagialah. Karena belum tentu yang muda bisa jadi tua, ya kan? Jadi kalau kita hidup umur tua, enggak berbahagia. Karena banyak anak muda dia belum sampai tua. Udah, enggak ada kan? Tetapi kalau kalian masih muda dan diberi kesempatan apalagi daya baik macam-macam. Bedakan bukan saya. Sudah berubah semua ini, mantap ibu. Kuping tadi saya copot pakai alat itu, kapal-kapal. Yang besoknya ada masalah tapi rusak kuping. Jadi kadang-kadang makanya, ya kadang-kadang dipakai nggak untung lah. Kalau kuping kulit dipakai nggak untung. Tapi saat mandi, ya Allah pulang, ya Allah pulang. Apa silakan? Bersyukurlah. Saudara, kita berkesempatan untuk hidup, gunakan hidup kemuliaan. Amin. Tuhan memberkati kita. Ya, haleluya. Hari ini kami boleh mendengarkan segala kebaikan di dalam kebenaran firman. Itu sungguh memotivasi kami. Itu sungguh memberkati kami pada siang hari ini. Kami percaya kami punya kerinduan yang sama seperti Yusuf, dan kami mau untuk dibentuk lebih lagi sehingga karakter-karakter kami yang tidak baik dalam Tuhan siang hari ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami rindu Tuhan di dalam kesempatan yang sekali di dalam usia kami mau jadi berkat. Kami mau menyenangkan hati Tuhan, dan kami percaya Tuhan kerinduan kami Engkau Tuhan yang memberikan hikmat sehingga setiap langkah kami dalam langkah pelayanan ini Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama. Bapak juga berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yakob Arifan MTH. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhanlah yang Tuhan nyatakan di usia senja beliau. Ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk boleh memberkati kami pada siang hari ini. Dan kami percaya Tuhan, apa yang sudah beliau tampilkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sehingga untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, Bapak berkati anak-anak yang mendengarkan dan kami semuanya, sehingga kami selesai ibadah ini. Biarlah kekuatan kami hanya pada nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami meneraikan. Haleluya.